Datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia karena jatuhnya Konstantinopel ke Turki pada tahun 1453. Hal itu menyebabkan bangsa-bangsa barat mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah, yaitu Nusantara di Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Selain itu, mereka juga ingin mendapatkan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yang berarti kekayaan, glory yang berarti kejayaan, sedangkan gospel yang berarti penyebaran agama Nasrani. Bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Di sini kita akan membahas bangsa Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu mendapatkan rempah-rempah. Agar tidak terjadi persaingan antara dua negara tersebut, maka disepakati perjanjian Tordesillas 4 Juni 1474. Isi dari perjanjian tersebut adalah Spanyol memiliki hak ke arah barat, sementara Portugis memiliki hak perjanjian ke arah timur. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Sao Paulo. Kita mulai dari penjelajahan Portugis. Penjelajahan pertama dipimpin oleh Bartolomeu Dias pada tahun 1486. Ia berhasil berlayar dari Portugis sampai ke ujung benua Afrika, yaitu Tanjung Harapan. Selanjutnya yang dipimpin oleh Vasco da Gama pada tahun 1498. Ia berhasil mencapai Calicut, India. Berikutnya yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Ia berhasil menguasai Malaka. Portugis berhasil mencapai Maluku pada saat dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai ke Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Sekarang saya akan membahas tentang penjelajahan Spanyol ke Indonesia. Yang pertama dipimpin oleh Christopher Columbus pada tahun 1492 yang berhasil melewati Samudra Atlantis kemudian sampai ke benua Amerika. Penjelajahan berikut yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano pada tahun 1521. Ferdinand Magellan terbunuh dan perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano bersama anak buahnya. Perjalanan Sebastian Elcano berhasil sampai di Maluku. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut sehingga pada tahun 1592 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya Perjanjian Saragossa. Isi dari Perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan. Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Maluku. Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat di Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan bahwa bumi itu bulat.